Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati yang dimuliakan Allah, masih bersama saya dalam edisi upaya meraih cinta Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan yang insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui beberapa hadis beliau. Dalam kesempatan ini kita akan menengok juga sebuah hadis yang juga berbicara tentang upaya meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Muaz bin Jabal. Hadisnya sebagai berikut. An Muaz bin Jabal qala sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali habbu ila Allah taala. Qala antamuta wa lisanuka ratbun min zikrillah. Yang artinya berasal dari sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwa ia bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah taala? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa amalan yang paling Allah cintai adalah engkau meninggal dunia, engkau wafat dalam keadaan lisan kamu selalu basah. Selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati, dari hadis ini kita dapat memetik bahwa banyak sekali amalan-amalan sunnah sebenarnya ya, amalan sunnah dari salat sunnah, puasa sunnah, sedekah, atau amalan-amalan akhlakiyat yang lain ya, amalan-amalan kebajikan itu sangat luas. Jadi mungkin juga ada pertanyaan karena saking banyaknya, saking beragamnya amalan ini sehingga orang bingung nih, apakah bisa melakukan semuanya? Tentu sulit kalau untuk bisa melakukan semua. Akhirnya minta petunjuk, apa sih yang paling disukai, yang kira-kira bisa kita melakukannya. Akhirnya baginda Rasulullah SAW menunjukkan amalan ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah memudahkan bagi kita. Tidak semuanya umpamanya seseorang itu ahli sedekah atau ahli puasa, tapi untuk berzikir saya kira semuanya bisa untuk dapat melakukannya. Ya tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Selanjutnya hadis ini juga mendorong kita untuk selalu berzikir kepada Allah semasa kita hidup. Jadi bukan berarti kita berzikir itu pada waktu akan meninggal, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Artinya selama hayat kita di kandung badan, kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diminta untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat kapan di mana saja kita itu berada. Dan dalam hadis disinggung lisan kita itu supaya selalu basah, supaya mudah untuk berzikir. Di sini adalah kinayah, kalau lidah kita, lisan kita selalu basah, itu kita selalu berzikir dengan mudah. Artinya continue kita berzikir karena lidahnya itu basah. Seperti mesin lah, mesin itu kalau dikasih minyak, dikasih pelumas, itu kan jadi lancar kerjanya. Yaitu maksudnya kira-kira seperti itu. Jadi karena lidahnya atau lisannya itu basah, jadi kita selalu ingat kepada Allah, gampang untuk melakukan zikir. Zikir apa sih? Apa sih yang kita harus sebut? Nah, itu banyak sekali, juga tuntunannya juga dari baginda Rasul itu banyak melakukan zikir atau bentuk-bentuk zikir. Zikir utamanya tentunya membaca Al-Qur'an, tetapi di sana juga banyak kata-kata atau ungkapan-ungkapan kalimat yang telah dibimbing oleh baginda Rasul. Seperti kita diminta untuk banyak bertahmid, alhamdulillah, kita bertahlil la ilaha illallah, kita berhauqalah ya, la haula wala quwata illa billah, beristighfar, kita banyak membaca Al-Qur'an yang seperti kita telah katakan tadi, dan juga membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu juga makna berzikir. Bahkan kita melihat alam, melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, piknik, itu juga sudah merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merenungi betapa indahnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir-zikir ini rata-rata kita bisa lakukan semua dalam keadaan bagaimana aja. Artinya walaupun kita enggak punya wudu, kita bisa lakukan zikir ini.
kecuali membaca Al-Qur'annya. Tetapi kalau bacaan-bacaan yang kita niatkan atau dalam bentuk bacaan doa seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an itu tidak mengapa kalau kita enggak punya wudu ya, atau kita enggak dalam keadaan bersuci. Nah, sekali lagi hadis ini mendorong kita semuanya, mengingatkan kita untuk jangan lupa untuk selalu berzikir kepada Allah, siapapun kita, dalam keadaan dimanapun kita, kapan saja ya, kita lagi di rumah, kita lagi istirahat, kita lagi masak, kita lagi nyuci, kita lagi nunggu, itu semuanya kita bisa gunakan untuk selalu berzikir kepada Allah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.